Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sendi dan otot. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi tentang sendi dan otot, kalian dapat 1. Menjelaskan macam-macam sendi pada manusia, dan 2. Menjelaskan macam otot pada manusia. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan gerakan seperti pada video ini? Coba kamu pikirkan, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal, tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Iya, ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa sendi adalah hubungan dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Tahukah kalian bahwa berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sinartrosis, 2. Amfiartrosis, dan 3. Diartrosis. Apakah sinartrosis itu? Iya. Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi ini disebut juga dengan sendi mati. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang-tulang pada tengkorak. Apa yang dimaksud dengan amfiartrosis? Amfiartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan namun gerakannya terbatas atau sedikit. Sendi ini disebut juga dengan sendi kaku. Contohnya yang pertama ini adalah sendi antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Yang kedua adalah sendi antar ruas tulang belakang. Lalu, apa itu diartrosis? Diartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan dengan bebas. Sendi ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Sendi peluru, 2. Sendi engsel, 3. Sendi putar, 4. Sendi pelana, dan 5. Sendi geser. Baiklah anak-anak, kita mulai untuk diartrosis yang pertama, yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang gerakannya ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Contoh dari sendi peluru adalah yang pertama, sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Yang kedua adalah sendi yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang pinggul.
Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang bisa digerakkan ke satu arah, ke depan saja atau ke belakang saja. Contohnya yang pertama adalah sendi siku. Sendi siku ini adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan tulang hasta. Gerakannya adalah ke depan. Yang kedua adalah sendi lutut. Sendi lutut menghubungkan tulang paha dengan tulang betis dan tulang kering. Sendi lutut ini bergeraknya adalah ke belakang. Sendi yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan kepala kita dapat bergerak, memutar, mengangguk, dan menggeleng. Contohnya adalah sendi antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat menggerakkan tulang ke dua arah, ke muka belakang atau ke samping. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Pada pangkal ibu jari ini bisa kita gerakkan maju, ke belakang, dan ke samping kanan kiri. Dan yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Salah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya yang pertama adalah sendi pada pergelangan kaki. Yang kedua adalah sendi pada pergelangan tangan. Dan yang ketiga adalah sendi di antara ruas-ruas tulang belakang. Anak-anak, tahukah kamu bahwa pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk seperti pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Pada sendi diartrosis, bagian ujung penyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Fungsi kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan inilah yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan mempelajari materi tentang otot. Perhatikan pada video ini. Pernahkah kalian melakukan gerakan seperti ini? Iya, ini adalah gerakan otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Saat otot berkontraksi atau bekerja, otot akan memadat dan memendek. Ukurannya, diameternya menjadi lebih besar. Sedangkan pada saat relaksasi, pada saat lengan ini lurus, otot akan memanjang. Diameter otot ini akan mengecil. Prinsip kerja otot itu ada dua. Yang pertama, bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Biasanya otot ini adalah otot-otot yang melekat pada rangka. Yang kedua,
otot yang bekerjanya di luar kesadaran, yaitu otot yang kerjanya tidak dapat kita kendalikan. Otot ini biasanya melekat pada organ-organ tubuh bagian dalam. Jaringan otot. Ada 3 jaringan otot. Yang pertama, jaringan otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, jaringan otot polos dan jaringan otot jantung. Apa perbedaan ketiganya? Baiklah, kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah otot rangka. Bagaimana ciri-ciri otot rangka? Otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk silindris memanjang, terdapat garis-garis melintang gelap terang. Yang kedua, intinya terdapat di tepi dan jumlahnya banyak. Dan yang ketiga, kerjanya di bawah kesadaran, serta tempatnya melekat pada rangka. Contoh pada otot lengan, otot paha, otot betis, dan otot. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri bentuknya gelendong. Bentuk gelendong ini adalah ujungnya meruncing, bagian tengahnya membesar, menggelembung. Intinya ada satu di tengah-tengah. Bekerjanya di luar kesadaran. Tempatnya otot ini melekat pada organ-organ dalam tubuh, misalnya pada otot dinding lambung, dinding usus, dinding rahim, dinding pembuluh darah, dan lain-lain. Selanjutnya, otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah otot istimewa. Otot ini memiliki ciri bentuknya silindris memanjang, terdapat garis-garis melintang gelap terang seperti otot lurik, tapi bercabang-cabang. Inti berada di tengah-tengah sel dan jumlahnya hanya 1 setiap selnya. Bekerjanya di luar kesadaran seperti otot polos dan tempatnya melekat pada jantung. Sesuai dengan namanya, maka otot ini contoh adalah otot jantung. Otot ada yang bekerja secara sinergi, artinya bekerja sama. Contohnya adalah otot-otot tulang rusuk yang bekerja sama saat bernapas. Ada juga otot-otot yang bekerjanya antagonis atau berlawanan arah. Contoh jenis gerakannya adalah menjauhi badan, abduksi, berlawanan arah dengan aduksi, mendekati badan. Ini contohnya saat kita merentangkan tangan dan setelah itu tangan kita kembalikan lagi lurus. Kemudian ekstensi dan fleksi, ini gerakan juga berlawanan, meluruskan, ekstensi, contohnya pada saat kita menengadahkan kepala, menekuk, ini pada saat menunduk. Supinasi, contohnya pada saat menengadahkan tangan, kebalikannya atau lawannya adalah pronasi, menelungkupkan tangan. Kemudian ada jenis gerakan menurunkan atau depresi, ini menurunkan bahu, elevasi, mengangkat bahu. Ini adalah contoh otot yang bekerja secara antagonis. Anak-anak, demikian tadi materi tentang sendi dan otot. Setelah ini, kalian segera kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.